الرجيم ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين الله
ta'ud bunyi. Fir, lanjutkan ya Fir. Sudah. Wa idza qila lahum aminu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Rudi dawa wa idza. Ora apa-apa, bismillah. Wa idza laqul ladzina amanu. Yuk. Wa idza laqul ladzina amanu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. أولئك
الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ألا la bertemu dengan hamzah, pembacanya apa tuh? Alai. Matobi'i bertemu dengan hamzah dalam beda kalimat. Macais munfasil. Kalau ada matobi'i, matobi'inya mana? La. Ya. La yang bentuknya seperti itu matobi'i. Bertemu dengan hamzah maka jadi mad jais munfasil. Mad jais munfasil. Ini beda kalimat ya. Ala ketahuilah. Ala ketahuilah. Innahum beda lagi kalimat. Sungguhnya mereka ya. Nun bertasydid hukum bacanya. Nun bertasydid hukum bacanya kunnah. Jangan ngelamun. Hah? Apa? Ayat rolas. Kemarin kan ayat 11. Sekian ayat rolas. Setemu kabeh. Innahum mimmati bertemu dengan ha. Hah? Idhar syafawi ya. Kalau mimmati bertemu dengan ba baru ikhfa syafawi. Selain bertemu dengan ba dan mim maka idhar syafawi. Dengar boleh? Dengar mikirin beban hidupnya. Ya. Alif lam al-mufsidu alif lam qamariyah. Doma bertemu dengan waw matobi'i. La wala matobi'i. Nun mati bertemu dengan lakin la. Idgham bila guna. Yash'urun run mad matobi'i diwaqafkan mad arid lis sukun ya. Ingat ya. Ya seliwatan aja barangkali ingat ya. Kita kembali ke ayat 2 dari surat Al-Baqarah. Buka ayat yang kedua. Dzalikal kitabu. Dzalika isim isyarah yang menunjukkan kata tunjuk. Dzalikal kitabu itulah kitab. Atau maknanya Al-Quran ya. La raiba. La nafiyah artinya tidak ada keraguan sedikit pun ya. Lan nafiyah itu gunanya untuk meniadakan. Jadi kalau la raiba artinya tidak ada keraguan sedikit pun. La na'la tidak ada sendal, itu artinya tidak ada sendal sedikit pun. Ya. La na'la ya. Maka di sini la raiba tidak ada keraguan. Fihi ing dalam, di dalam hi dhamirnya kembali kepada Alkitab. Ya. Tidak ada keraguan di dalamnya, yakni di dalam Alkitab. Hudan. Gunanya untuk apa Alkitab itu? Petunjuk. Petunjuk bagi siapa?
lil muttaqin, orang yang hatinya mau tunduk pada Allah, bagi orang yang bertakwa. Alkitab. Alkitab ini makna umum dari semua firman Allah yang Allah turunkan di muka bumi ini. Maka Taurat adalah Alkitab. Zabur adalah Alkitab. Injil adalah Alkitab. Al-Quran adalah Alkitab. Jadi Alkitab itu makna umum. Artinya firman Allah yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Maka disebut Alkitab. Maka makna umumnya, semua firman Allah yang Allah turunkan kepada para nabinya, itu tidak ada sedikit pun keraguan bahwasanya di dalamnya berisi suatu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Taurat turunkan kepada siapa? Taurat. Nabi siapa? Nabi Musa alaihis salam. Zabur Nabi Dawud alaihis salam. Injil siapa? Isa alaihis salam. Al-Quran Muhammad sallallahu alaihi salam. Jadi di Taurat itu belum mencantum yang ada di Zabur, ya. Di Zabur juga belum mencantum yang ada di Injil. Dan di Injil belum mencantum yang ada di tapi Al-Quran mencantum semuanya. Baik itu lembaran-lembaran atau yang disebut dengan sohaifah, ya. Jadi ada lembaran-lembaran firman Allah yang Allah turunkan kepada nabinya. Belum menjadi kitab. Disebutnya sohaifah. Seperti kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka semuanya itu ada dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, ya. Jadi Al-Quran ini penyempurna daripada kitab-kitab yang Allah, atau daripada firman Allah yang Allah turunkan kepada para anbiya, ya. Maka semua firman Allah yang Allah turunkan itu disebut dengan Alkitab. Dan semuanya sama, mengajarkan tauhid atau merujuk kepada Islam. Jadi Islam itu bukan agama baru. Jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, dalam hadis itu ada 124.000 nabi dan nabi yang Allah turunkan di muka bumi ini, ya. Jadi semuanya itu membawa Islam, dan dalilnya ada dalam Al-Quran, ya. Jadi Islam itu bukan agama baru. Hanya saja dulu itu para nabi itu diutus kepada kaumnya saja. Makanya yang terkenal itu bukan Islamnya, yang terkenal adalah kaumnya, ya. Nabi Musa pada Bani Israel, ya, kaum Yahudi. Maka terkenalnya bukan Islamnya, ya. Demikian juga mewarisi Nabi Daud alaihissalam. Kemudian dilanjutkan Nabi Isa alaihissalam di kaumnya tempatnya bernama Nazaret, ya. Kemudian diterjemahkan lagi dalam lisan Arab disebut dengan Nasrani. Nasrani itu Nazaret, ya. Maka yang terkenal itu bukan Islamnya tapi Nasraninya, ya. Jadi
nabi-nabi terdahulu itu diutus untuk kaum-kaumnya saja. Ya. Makanya kita orang Indonesia, ya kita nggak bisa beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa diutus untuk kaumnya. Demikian pada Nabi Musa alaihissalam. Ya. Tapi Islam itu rahmatan lil alamin. Bukan hanya untuk manusia, tapi untuk jin pula Islam itu. Makanya dalam Al-Quran, tugasnya jin itu apa? Beribadah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sungguhnya aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah pada Allah. Jadi kewajiban sholat 5 waktu itu bukan untuk manusia saja. Nah, ini perlu dicatat. Untuk jin juga. Jadi yang namanya jin itu ada kemungkinan masuk surga asalkan dia mau bertaubat, mau beriman pada Allah, ya, mau mengikuti ajaran Rasulullah. Jin juga, ya. Maka Alkitab, ya, kemudian disederhanakan lagi, ruang lingkupnya diperkecil lagi. Alkitab di sini adalah Al-Quran, ya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita ingin mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, maka yang pertama kali perlu kita hadirkan adalah sifat takwa kepada Allah, sifat Islam, sifat berserah diri kepada Allah. Kalau saya ini siap menerima Al-Quran dengan lapang dada untuk kehidupan saya. Seperti itu. Ya. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Kalau ada titik hitam di balik di bak mandi itu, dan airnya itu banyak, itu tuh dikatakan najis nggak? Titik hitam apa? Ya, kayak cicak gitu. Kalau titik hitam bukan kotoran, nggak masalah sedikit atau banyak. Tapi kalau titik hitam itu adalah kotoran, ya, maka kita mesti melihat air itu jumlahnya lebih dari 2 qolah atau tidak. 2 qolah itu sekitar 216 liter. Jadi kalau airnya ada sekitar 216 liter, kemudian di dalamnya ada tai cicak, nggak banyak, ya sedikit, maka lihat warnanya, cium baunya, rasakan rasanya. Kalau 3 perkara ini tidak merubah sifat air, ya, maka dia suci. Tapi kalau 3 perkara ini berubah karena ada kotoran tadi, meskipun dia ini lebih dari 2 qolah, maka dia tidak suci. Itu namanya air mutanajis. Ya, air mutanajis. Tapi kalau air ini kurang dari 2 qolah, cuma 1 baskom doang, kurang dari 216 liter, ya, kemudian keteplakan tai cicak, ya. Tai cicak memang ikhtilaf di kalangan para alim ulama, ya. Kita ambil tai cicak itu sebagai tai yang najis, ya. Jadi sebagian ikhtilaf ini, ya, karena ada sebagian ulama yang mengatakan cicak itu hewan yang darahnya tidak mengalir, ya. Artinya ada sebagian pendapat ulama yang menghukumi cicak seperti nyamuk. Jadi kalau kita napak lamuk ada darah, maka darahnya ini ma'fu, dimaafkan, bukan najis, ya. Meskipun itu ada di badan dan di kulit kita. Ada sebagian ulama yang menghukumi cicak seperti nyamuk. Tapi yang ini lebih condong, karena cicak ini beda, ya, bentuknya besar dan tainya juga bau, ya, maka kita ambil pendapat yang ini, yakni yang menghukumi tai cicak itu najis, ya. Jadi kalau airnya kurang dari 2 qolah, jatuh ke baskom, meskipun nggak berubah 3 perkara tadi, sifat, warna, dan rasanya, tetap najis, nggak boleh dipakai.
Tapi kalau lebih dari 2 qolah, maka periksa 3 perkara itu. Ya. Jangan dibuang dulu airnya. Diperiksa dulu. Oh, ternyata nggak berubah nih. Ya tinggal diambil doang kotorannya, tapi diambilnya jangan dikusek-kusek ya. Pelan-pelan diambil, terus dibuang. Paham ya? 2 qolah itu 216 liter. Hah? 216 liter banyak. Kira-kira itu berapa ya? Ukuran 60 cm kali ya, 60 cm kali 4 ya. Itu 60, itu bisa menampung tinggi Sebab mandi yang umum enggak? Oh, yang umum itu udah lewat itu. Udah lewat. Yang di masjid itu udah lewat. Udah lewat dari 2 qolah. Makanya kalau nanti kita bikin kamar mandi, pesen ya ke tukangnya supaya baknya itu besar. Ya, jangan kecil. Karena nanti mempengaruhi air itu nanti hukumnya najis atau enggak. Jangan misalkan posisinya ini kan buat WC doang ya. Justru buat WC itu buat bersuci. Ya, jadi harus besar. Ya, kita membersihkan istinja itu mesti dengan air yang suci. Kadang-kadang kita menyepelekan ya. Buat cewek, buat cewek doang, justru cewek itu bersuci. Mesti dengan air yang suci. Kalau dengan air yang mustamal, cebok kita nggak bersih, nggak suci. Maka kalau nggak suci cebok kita, ibadah kita batal. Naudzubillah. Hati-hati ya dalam perkara ini. Ya. Kadang-kadang ada yang begitu, ya. Madurun go cebok doang ki jeung go banyu kieu be. Jangan. Ya. Justru banyu kali boleh mengalir. Banyu kali juga bukan kali pabrikan ya. Kali yang berubah airnya itu karena natural, karena tanah ya, karena pepohonan, itu nggak apa-apa suci. Tapi kalau kalinya yang hitam airnya itu nggak bisa. Seperti di Jakarta misalnya dari pabrik apa itu nggak bisa digunakan untuk bersuci ya, karena airnya itu sudah bukan air lagi, dia itu udah ya. Ada lagi? Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu dengan kalam, menyampaikan firman Allah melalui kalam lagi. Firman itu diturunkan atau wahyu ini diturunkan kepada nabinya melalui 3 perkara. Pertama, disampaikan melalui malaikat Jibril, membawa wahyu itu diajarkan kepada nabinya ya, kepada nabi Allah maksudnya. Itu pertama, yang umum dan kebanyakan wahyu. Tapi kadang-kadang nabi juga menerima wahyu melalui mimpi ya. Maka mimpinya nabi itu mimpi yang benar. Setan itu nggak bisa masuk ke mimpinya nabi. Beda dengan kita ya. Jadi kalau kita mimpi sesuatu yang aneh, jangan dianggap itu ilham dulu, bisa jadi setan. Nah, kalau nabi enggak. Yang kedua, dibalik tabir, seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam ya. Dibalik tabir ya, seakan-akan ada tabir ya yang menghalangi ya, kemudian Allah langsung berfirman. Itu terjadi kepada Nabi Musa alaihissalam tatkala meminta pembuktian ya di Bukit Tursina. Jadi ada 3 macam penerimaan wahyu. Dari malaikat Jibril pada umumnya, kedua melalui mimpi, ketiga wara'a satir, dibalik tabir ya. Paham ya? Hah? Tabir itu penghalang ya. Jadi kalau misalnya di balik bukit, kadang-kadang di balik pohon. Nah, itu yang terjadi kepada para anbiya ya. Ada lagi? Kalau jin masuk surga itu surganya dipisah apa disatuin sama kita? Surganya dipisahin. Makanya orang itu masuk surga itu tergantung tingkatan takwa. Ya. Kalian dengan Ang Didi kalau beda takwanya, beda surganya. Makanya dalam salah satu riwayat ya, surga itu memang ikhtilaf, ada 8 atau ada sekitar 7 pintu.
Jadi yang ahli puasa nanti dipanggil-panggil melalui pintu surga, namanya Ar-Royan. Mana yang ahli puasa? Saya rindu. Sini. Mana yang ahli tahajud? Saya rindu. Sini. Jadi tergantung amal kita. Dan semuanya memiliki kedudukan. Makanya nanti dalam salah satu riwayat kita akan dipertemukan di surga itu melalui namanya syuk, pasar. Pasar itu diadakan setiap hari Jumat. Dan pasar itu lintas surga. Nanti kita akan bertemu di pasar itu. Ya. Dan kalian itu kalau masuk surga nggak mungkin ngerasa nggak puas. Surga yang paling rendahnya saja dalam hadis itu luasnya antara langit dan bumi. Surga yang paling rendah. Surga paling rendah. Ini untuk siapa surga paling rendah? Untuk mereka yang di hatinya ada iman meskipun sekecil biji dzarrah. Jadi dia dimasukin dulu ke dalam neraka asal dia nggak syirik nih. Hati-hati ya. Ya, makanya bahaya daripada dosa syirik itu seperti itu, bisa menghilangkan iman dalam hati kita. Naudzubillah, nggak bisa masuk surga. Orang yang paling banyak dosanya tapi hatinya nggak syirik, tetap dia punya yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lama dia di neraka, nanti diangkat dari api neraka, itu nanti akan dimasukkan ke dalam surga yang luasnya antara langit dan bumi. Ya. Allah. Lagi? Tapi setiap kali para ahli surga ini ingin bertemu dengan siapa, Allah langsung kabulin. Ya. Enak. Makanya nanti ada tingkatan-tingkatan ya di surga itu. Nanti kita mendengarkan Rasulullah dalam salah satu riwayat ya, membaca surat Ar-Rahman. Nanti juga kita akan melihat, ini nikmat yang paling indah nanti di surga, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun di dalamnya ada ikhtilaf ya, tapi itu merupakan nikmat puncak yang tertinggi yang didapatkan oleh ahli surga, nanti melihat Allah. Udah lagi? Cukup? Maka ya cukup. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.